Pernah nggak sih kamu merasa bahwa nggak ada pilihan lain ketika ingin membeli sesuatu? Misal nih, hanya ada satu-satunya perusahaan air, listrik, atau layanan tertentu. Nah, kamu mau nggak mau harus membeli barang tersebut di tempat tersebut. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan monopoli. Sederhana, pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual dan satu produsen untuk menguasai seluruh penawaran barang atau jasa. Karena tidak adanya pesaing, maka pasar ini bebas menentukan jumlah atau harga barang yang ingin dijual. Dalam pasar monopoli, suatu kendali hanya dipegang oleh pihak produsen. Mereka bebas menaikkan atau menurunkan sebuah harga tanpa takut kehilangan pembeli. Konsumen tidak memiliki alternatif lain. Biasanya pasar monopoli muncul karena adanya hak paten, izin pemerintah, atau modal yang besar sehingga tidak adanya pesaing dari perusahaan lain. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen tunggal. Di pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh kegiatan penawaran barang atau jasa. Contohnya seperti PLN, PDAM, dan PT KAI. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau substitusi dekat. Karena tidak ada pesaing, konsumen tidak memiliki pilihan lain. Dan yang terakhir, harga ditetapkan oleh produsen atau price maker. Karena tidak ada penjual lain, produsen bebas menentukan harga, tetapi harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Ada 4 faktor terjadinya pasar monopoli. Yang pertama, pemusatan sumber daya. Itu seperti ada perusahaan yang menguasai satu bahan baku penting yang digunakan untuk membuat satu produk. Biasanya, karena perusahaan tersebut yang memiliki, maka tidak ada perusahaan lain yang dapat membuat produk yang sama. Yang kedua, ada hak paten dan lisensi. Itu seperti ada perusahaan atau seseorang yang memiliki hak khusus untuk membuat atau memproduksi suatu barang karena perusahaan tersebut yang menemukannya atau yang mendapatkan izin resminya. Yang ketiga, ada skala ekonomi. Itu seperti ada perusahaan yang lebih efisien kalau produksinya besar, sehingga barang per unitnya itu menjadi lebih murah. Yang keempat, ada dukungan pemerintah. Pemerintah sengaja memberikan hak monopoli kepada perusahaan supaya pelayanan publik tetap aman dan teratur. Biasanya dilakukan untuk sektor penting yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Jenis-jenis pasar monopoli ada dua, yaitu yang pertama, pasar monopoli murni atau pure monopoli, yang dapat diartikan di mana satu kondisi hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai penjualan produk tersebut tanpa adanya persaingan sama sekali. Barang yang dijual juga tidak ada barang subsidinya atau barang penggantinya, sehingga konsumen hanya dapat membeli produk melalui produsen tersebut. Untuk mencapai pasar, itu hambatannya sangat tinggi. Hambatannya itu berupa surat izin dari pemerintah, hak paten, penguasaan bahan baku penting, ataupun biaya produksi yang sangat mahal. Karena hanya ada satu penjual, maka permintaan pasar itu sama dengan permintaan terhadap produsen tersebut, yang juga dapat diartikan produsen dapat langsung menentukan harga barang yang akan dijual. Yang kedua, pasar yang mendekati monopoli atau near monopoli. Jenis pasar ini terjadi ketika hanya ada satu produsen di suatu wilayah tertentu, tetapi di wilayah lain juga ada produsen yang menjual dengan produk yang serupa.
Misalnya, penjual sate di suatu desa A, maka desa A itu bisa disebut dengan monopoli, tetapi tetap disebut dengan near monopoli, karena di desa lain juga tetap ada penjual sate. Jadi pasar ini dia bisa disebut dengan monopoli, tetapi dia di tingkat lokal, karena adanya pesaing di luar wilayah ataupun produk pengganti yang jauh. Nah, contoh pasar monopoli di Indonesia yang pertama ada PT Kereta Api Indonesia. KAI adalah satu-satunya penyedia jasa transportasi kereta api yang ada di Indonesia. Bahkan, Kereta Api Indonesia memiliki sistem pembelian tiket melalui aplikasi KAI Akses yang pernah dikritik dikarenakan hanya menerima pembayaran melalui link aja, di mana ini memicu adanya indikasi pasar monopoli dalam sistem pembayaran. Contoh kedua adalah PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Nah, PLN memonopoli penyediaan tenaga listrik ke seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia. Karena infrastruktur dan keamanan energi yang lebih vital, maka pemerintah memberi hak untuk memonopoli agar pengelolaan lebih stabil dan efektif. Contoh ketiga adalah Pos Indonesia. Pos Indonesia menjadi satu-satunya badan usaha yang memiliki izin resmi untuk pengiriman surat dan dokumen pemerintah. Walaupun banyak ekspedisi lain, tetapi urusan dokumen negara hanya dimonopoli oleh Pos Indonesia. Kelebihan pasar monopoli yang pertama yaitu efisiensi skala produksi. Efisiensi skala produksi ini di mana perusahaan monopoli memproduksi barang yang lumayan banyak, maka rata-rata harganya menjadi relatif rendah. Hal tersebut membuat harganya lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu harga relatif stabil. Harga relatif stabil karena pasar monopoli ini tidak memiliki pesaing. Kemudian mereka dapat menentukan harganya sendiri. Maka hal tersebut melancarkan masyarakat dalam perencanaan terhadap konsumen dan produsen. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu kemampuan melakukan riset dan inovasi. Keuntungan yang sudah dihasilkan dapat membantu penelitian dan juga dapat membantu produk yang sedang dikembangkan. Yang keempat yaitu kualitas dan standarisasi. Dalam perusahaan monopoli ini hanya ada satu produsen yang mengatur produksi. Jadi mutu produksi dan juga layanan sudah terjamin karena dijaga dengan konsisten. Kemudian yang terakhir dan yang kelima itu yaitu mudah dikendalikan pemerintah. Mudah dikendalikan pemerintah karena kebijakan harga maupun pelayanannya itu sudah terjamin dikarenakan tidak memiliki pesaing. Setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Nah, yang pertama, harga barang atau jasa yang cenderung tinggi. Kenapa? Karena tidak ada saingan yang menekan harga. Yang kedua, kualitas produk sering menurun. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak perlu lagi bersaing untuk menarik konsumen, sehingga tidak ada dorongan kuat untuk meningkatkan mutu atau memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang terakhir, pilihan bagi konsumen menjadi terbatas. Selain itu, inovasi berjalan sangat lambat karena pelaku monopoli sudah merasa aman karena tidak adanya saingan tadi. Nah, akibatnya dari itu semua, hanya satu pihak saja yang diuntungkan, sementara masyarakat luas yang menanggung semua kerugiannya.